Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendeley. Kita akan mengupas tuntas mengenai Mendeley, dari apa itu Mendeley, kemudian cara instalasinya, bahkan cara membuat perpustakaan pribadi, serta cara untuk menggunakan Mendeley dalam penulisan karya ilmiah. Mendeley Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Jadi online proses untuk Mendeley. Mendeley desktop misalnya, aplikasi yang digunakan itu bisa offline maupun online. Nah, ini biasanya terintegrasi atau istilahnya adalah plugin ke Microsoft Word. Jadi kalau kita ingin mengetik sebuah karya ilmiah di Microsoft Word, maka kita bisa menggunakan Mendeley ini untuk mempermudah pengutipan atau pembuatan daftar pustaka, pembuatan catatan, dan lain sebagainya. Beberapa kegunaan Mendeley adalah berikut ya. Misalnya melakukan ekstraksi informasi detail dari nama penulis, nama judul, dan lain-lain dari setiap referensi yang ditambahkan ke dalam Mendeley. Jadi misalnya kita punya buku, itu bisa kita jadikan perpustakaan pribadi kita, sehingga nanti kalau digunakan sebagai rujukan, nanti mempermudah ketika melakukan pembuatan karya ilmiah. Kemudian mencari referensi yang cepat berdasarkan kata kunci. Jadi di aplikasi Mendeley nanti dengan mudah kita mencari nama pengarang atau mungkin judulnya dengan secara cepat. Membuat catatan tambahan, note, atau menandai tag setiap dokumen referensi yang dimiliki. Kemudian membuat daftar pustaka secara otomatis ya. Ini kelebihan yang paling dirasakan dengan berbagai format. Ada apa, Hotpad, YEE, dan lain sebagainya. Kemudian ini secara terintegrasi dengan Microsoft Word. Nah, ini adalah kegunaan dari Mendeley. Bagaimana cara instalasinya? Maka untuk menginstalnya kita praktekkan saja langsung. Untuk menginstal Mendeley, maka perlu di-download terlebih dahulu masternya. Ini saya sudah download untuk master Mendeley-nya. Untuk menginstalnya, setelah di-download, klik 2 kali masternya untuk menginstal ya. Setelah itu ditunggu. Setelah klik next, kemudian I agree. Setelah itu next lagi. Setelah itu install. Nah, setelah itu proses instalasi berjalan dan kita tinggal menunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Dan ini sudah selesai, klik finish setelah itu ya. Tunggu sebentar karena akan diarahkan pada proses untuk registrasi atau pembuatan akunnya itu. Tentu saja ini secara online. Oke, setelah itu kita bisa tunggu dulu sebentar ya. Oke, sudah masuk pada proses pembuatannya ini. Kita masukkan saja untuk emailnya ya. Statistik, kemudian continue. Setelah itu kita registrasi. Menggunakan nama lengkap. Setelah itu bisa dimasukkan saja untuk kemargaan atau nama family, misalnya saya isi sembarang statistik misalnya ya. Kemudian kita isi untuk password untuk mengamankan akun kita, sehingga bisa dibuka di komputer manapun yang terinstall Mendeley nanti. Setelah itu dicentang, kemudian di register. Nah, setelah itu saya save di sini untuk di komputer saya misalnya. Setelah itu check in. Nah,
Kalau sudah seperti ini berarti sudah terregistrasi gitu ya. Kemudian setelah ini kita tutup saja dan buka kembali untuk program Mendeley-nya. Nah, di sini bisa untuk proses login-nya kita bisa menggunakan email yang kita registrasikan tadi atau kita daftarkan beserta password yang sudah kita buat untuk akun Mendeley itu. Passwordnya ya kita isikan. Setelah itu tinggal sign in. Nah, sehingga muncul tampilan welcome screen seperti ini, tampilan awalnya. Kemudian ditutup saja. Begitupun juga dengan tampilan ini, kita tutup dulu. Oke saja. No. Kemudian ditutup saja, ya. Ini juga kita tutup saja. Kemudian akan kita sambungkan atau kita integrasikan ke Microsoft Word-nya. Klik Tools, setelah itu kita klik Install MS Office Plugin. Kalau sudah bertanda hijau installed itu berarti sudah terintegrasi. Untuk mengeceknya apakah sudah terintegrasi dengan Microsoft atau enggaknya, kita coba buka Microsoft Office Word-nya. Ya, apakah sudah ada Mendeley di dalamnya? Kita buka berkas atau file baru aja. Nah, kita klik reference, kemudian akan muncul logo Mendeley-nya di situ ya. Jadi ini berarti bahwa aplikasi Mendeley sudah terintegrasi ya dengan Microsoft Word. Dan di situ adalah tempat untuk memasukkan daftar referensi atau mungkin perpustakaan pribadi kita di pengetikan Microsoft Word. Mungkin seperti itu cara instalasi dan registrasinya. Kemudian untuk menggunakan aplikasi Mendeley-nya, kita bisa mengatur terlebih dahulu perpustakaan pribadi kita ini ya. Misalnya kita perbesar dulu. Di sini saya membuat folder untuk menata perpustakaan pribadi saya sendiri. Misalnya buku, saya buat folder, kemudian saya buat jurnal, kemudian saya buat artikel mungkin ya, kemudian bisa juga makalah dan sebagainya, tergantung kita mau mengisi apa saja. Kemudian bisa situs atau web ya. Misal seperti ini. Nah, ini perpustakaan pribadi kita masih kosongan. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan misalnya ada naskah di sini ya. Naskah untuk bentuk softfile-nya akan saya pindahkan dulu ke desktop sini untuk mempermudah saja. Nah, jadi ini naskah ini isinya ada beberapa buku saya sendiri, kemudian ada bukunya Ari Kunto 2018, kemudian ada naskah jurnal. Kebetulan naskah jurnal teman saya sendiri. Nah, naskah-naskah ini akan kita masukkan ke dalam perpustakaan pribadi kita. Jadi kalau berbentuk file, nanti juga ada beberapa buku cetak yang akan saya input juga ke dalam Mendeley-nya. Oke, yang pertama kita akan menginput beberapa naskah ini dulu ya, naskah file ini ke dalam Mendeley-nya. Klik file, kemudian add file saja. Nah, di buku ya. Kemudian kita cari desktop, kemudian naskah. Nah, filenya kita cari di sini misalnya karena untuk buku
Saya ambil buku saya sendiri dulu, misalnya kita input. Nah, sudah muncul di sini ya bukunya. Nah, di sini kita ketikkan saja judulnya, kita perbesar dulu ya. Nah, ini adalah buku saya. Kita masukkan judulnya sesuai dengan buku yang ini ya. Bisnis. Kemudian setelah judul kita masukkan penulis pertamanya. Setelah itu penulis keduanya saya sendiri. Nah, setelah itu kita pindah ke selanjutnya. Untuk tadi karena ini masih kategorinya tipenya jurnal, kita ubah ke buku ya. Jadi biar sesuai dengan klasifikasinya. Untuk tahun ini saya buat di tahun 2022 buku saya ya. Kemudian abstrak, kalau memang sudah keisi tidak perlu abstrak kalau buku. Kemudian page tidak perlu. Kemudian yang paling penting di sini adalah ISBN ini ya. ISBN-nya adalah ISBN ada di halaman belakang covernya ya. Saya ambil buku cetaknya terlebih dahulu. Untuk kota ya, selanjutnya kita isikan kota Blora misalnya. Kemudian setelah itu edisi pertama karena masih buku baru. Kemudian editornya di sini bisa kita masukkan editornya Ali Ashar misalnya. Kemudian ada Nurul Hidayat. Nah, setelah itu publishernya yaitu penerbitnya. Penerbitnya adalah Pesona Press ya. Pesona Press. Nah, kemudian yang paling penting adalah ISBN-nya. Kita masukkan ISBN-nya adalah 978 623, kemudian 99666 522. Nah, setelah itu kita sinkronisasi. Nah, sudah masuk ya. Jadi itu untuk menginput buku naskah yang pertama. Sudah masuk semua di sini. Kemudian kita input lagi misalnya buku dari Suharsimi Arikunto misalnya ya. Kita add lagi aja. Kemudian kita masukkan evaluasi program pendidikan Islam itu bukunya. Nah, setelah itu kita buka bukunya. Setelah itu kita buka bukunya, kemudian nah ini kita isikan sesuai dengan judul bukunya, evaluasi program pendidikan ya, evaluasi program pendidikan. Kemudian untuk penulisnya adalah Suharsimi Arikunto Suharsimi dan Jabar Abdul Syafruddin Abdul ya. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu kemudian untuk penerbitnya adalah Bumi Aksara. Kemudian tahunnya
itu bisa kita cari di sini. Untuk tahunnya adalah tahun 2018. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya biarkan saja. Kemudian untuk city, inilah kotanya, yaitu Jakarta ya. Terbitkan oleh PT Bumi Aksara Kota Jakarta, edisi kedua. Nah, tuliskan di situ. Kemudian yang terpenting adalah ISBN-nya ya. Kita masukkan ISBN-nya. 978 979, kemudian 010, kemudian 4815. Nah, setelah itu ini sudah terisi ya, ISBN, bukan SSN ya, ISBN. Kalau sudah terisi, barulah kita sinkronisasi. Nah, berarti sudah terisi. Nah, di sini sudah ada 2 buah buku. Kemudian bagaimana kalau jurnal? Nah, misalnya artikel dari jurnal yang terpublish misalnya ya. Ini adalah 2 buku. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan library kita atau perpustakaan kita itu mengenai jurnal. Kita masukkan saja jurnalnya. Di sini saya sudah siapkan naskahnya, yaitu naskah dari teman saya sendiri, yaitu Pak Sariman ya. Kemudian saya klik open di sini. Nah, sehingga masuk di sini ya. Nah, di sini berarti kategorinya adalah jurnal artikel. Kemudian untuk judulnya samakan saja dengan ini, dengan judul artikelnya. Kemudian pengarangnya juga iya. Kemudian tahun, volume. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi volumenya 7, kemudian 2022, kemudian halamannya bisa diisi kalau kita mengutip di bagian berapapun. Kemudian abstraknya bisa kita copy pastekan. Kemudian untuk mengecek apakah ini jurnal yang sudah benar-benar jurnal yang sudah terpublish, misalnya seperti ini adalah artikelnya yang saya download, yaitu di Principal Leadership ini ya. Ini adalah tulisan yang saya download tadi. Maka untuk mengeceknya bisa klik doi ini ya. Nah, jika sudah bercentang biru, berarti sebenarnya jurnal ini memang ada, dan kita buktikan di sini ketika saya buka jurnalnya adalah ini. Nidhamul Haq ini ya. Kemudian tulisannya yang saya citasi di sini ada di Principal Leadership ini. Nah, ini adalah jurnal yang tadi saya download tadi. Bisa kita download di sini. Jadi begitu cara untuk mengupload suatu jurnal, kemudian disinkronisasi. Kalau sudah, di close saja. Kemudian setelah itu bagaimana kalau bukunya itu bukan berupa naskah? Maka kita bisa input secara manual. Kalau ini ada naskahnya, misalnya keterangannya, misal saya punya buku cetak, akan saya input lagi buku cetaknya, tapi tidak dengan filenya. Berarti kita klik file, kemudian add entry manually. Kategorinya kita masukkan saja, misalnya book. Kemudian judulnya di sini saya punya judul statistik untuk penelitian, karangan Sugiono ya. Statistik untuk penelitian. Kemudian autornya adalah Sugiono. Setelah itu tahunnya di buku ini tahun 2021. Kemudian halamannya kalau nanti kita mau ngutip saja. Kemudian city-nya kita isi Kota Bandung. Kemudian edisinya adalah edisi cetakan ke-31. Nah,
Kemudian editornya bisa kita masukkan kalau misalnya ada editornya ya. Kemudian kalau tidak ada, kita masukkan publishernya, yaitu adalah Alpha Beta. Alpha Beta. Oke. Kita ISBN-nya kemudian kita masukkan. Untuk ISBN-nya yaitu 978, kemudian 979, kemudian 8433, kemudian 108. Nah, setelah itu save. Sehingga nanti masuk di sini sudah. Jadi kalau kita mau mengutip, maka akan muncul otomatis. Nanti akan kita coba cara mempraktekkan pengutipannya. Lah, ini sudah jadi dari buku yang berbentuk naskah sudah caranya. Kemudian buku yang bentuk cetakan tanpa ada naskahnya, coba kita tulis beberapa bagian-bagian yang perlu ditulis, misalnya judul, pengarang, kemudian edisi, kota, penerbitnya, kemudian yang paling penting adalah ISBN-nya. Itu untuk beberapa buku. Nanti bisa kita lengkapi buku apa saja yang kita butuhkan di sini. Lantas bagaimana misalnya kita ingin mengutip dari artikel atau situs web? Nah, kalau tadi artikel jurnal sudah ya, jurnal sudah salah satu artikel ini, kemudian buku sudah, sekarang dari situs web. Sini sudah saya siapkan, misalnya kita ingin memasukkan artikel webnya itu. Kita coba untuk mempraktekkan ya, kita tambahkan add entry manually. Kemudian kita pilih kategorinya, karena berupa webpage, karena berupa website atau situs, kemudian kita masukkan. Judulnya misalnya di sini saya ambil judul dari website yang saya kembangkan misalnya ya, tentang pemusatan data atau dispersion misalnya seperti itu. Nah, ini ada kutipannya, ada artikelnya, kemudian judulnya bisa kita masukkan. Pastikan saja, kemudian penulisnya adalah saya sendiri. Oke, kemudian publikasinya berarti adalah Alkova 25, nama situsnya atau alamatnya, tahunnya 2022. Kemudian bisa kita isikan, kalau memang halamannya tidak perlu karena ini berupa situs. Kemudian URL-nya kita masukkan di sini, kita copy paste, kemudian URL-nya kita masukkan. Nah, kemudian di save sehingga muncul. Nah, ini cara mengutip dari artikel website. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengutip atau mengambil referensi dari video? Nah, maka kita buat lagi folder videonya seperti ini, kemudian kita tambahkan secara manual ya. Kemudian di sini ada model pilihan untuk yang television broadcast misalnya ya. Kemudian titelnya misalnya kita ambil dari video pembelajaran yang saya kembangkan ya. Tadi tentang dispersion, kita ambil tentang dispersion atau sebaran data. Misalnya ini kita klik saja. Kemudian bisa kita isikan, judulnya adalah sebaran data. Nah, kemudian masukkan saja. Setelah itu direktornya itu adalah saya sendiri, pembuat videonya Haryono Eko misalnya. Setelah itu tahunnya, nah, saya buat tahun 2022 ya. Page kita lewati saja. Kemudian nanti URL-nya tinggal dimasukkan. Berarti URL dari video YouTube ini kita masukkan, copy, kemudian paste. Nah,
Setelah itu, setelah di copy maka di save. Nah, sehingga sudah muncul video saya di sini untuk dijadikan referensi, misalnya berupa video. Situs web sudah, buku juga sudah, baik itu yang ada naskahnya maupun yang belum ada. Kemudian jurnal juga sudah. Nah, setelah itu bagaimana cara menggunakannya, baik itu buku, jurnal maupun situs web dan videonya? Kita tinggal mengakses. Misal kita sedang menulis artikel atau jurnal ilmiah atau mungkin karya ilmiah gitu ya. Kita kutip misalnya dari menurut Ari Kunto. Ya, pendidikan adalah misalnya seperti itu. Ini misalnya saja, kemudian kita kutip. Setelah itu di akhirnya kita klik reference. Kemudian insert citation. Ada dua cara di sini ketika keluar seperti ini. Bisa kita klik saja penulisnya Ari Kunto misalnya, maka akan muncul di sini. Kemudian diklik. Kemudian untuk mencari halamannya atau mengutip halaman keberapa, bisa kita klik Ari Kunto 2018-nya ini. Kemudian kita klik kita isikan misal halaman 67. Ini misalnya saja. Setelah itu di oke, maka otomatis akan ada tanda satu di sini. Nah, muncul dia. Nah, sekarang kita kutip untuk yang buku yang kedua misalnya. Menurut ini bla 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 pendapatnya. Kemudian misalnya menurut Haryono, menurut saya sendiri. Ini saya kutip dari buku saya sendiri misalnya, kemudian insert citation, kemudian kita ketikkan saja, maka akan muncul. Nah, karena bukunya adalah tadi tentang matematika, ekonomi dan bisnis, maka klik saja. Kemudian klik namanya, kemudian halaman 80 misalnya, di oke. Maka otomatis juga akan muncul ya nama buku beserta pengarang dan seterusnya. Setelah itu kita pergunakan untuk yang jurnal teman saya misalnya ya. Sedangkan misalnya pendapat yang berbeda, nah, bla 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 bla. Kemudian kita insert citationnya, kemudian kita klik Sariman. Nah, jurnalnya langsung muncul judul jurnalnya, baru kita klik. Nah, ini bisa halamannya misal halaman 8 misalnya ya. Kemudian diklik. Maka akan muncul jurnal yang kita jadikan rujukan di sini. Selanjutnya adalah kalau ini adalah buku ya, kita tuliskan buku. Ini buku. Kemudian ini adalah jurnal. Ya. Kemudian sekarang artikel web. Artikel web. Nah, misal menurut, nah, pendapat Haryono, karena artikel web yang dikutip adalah saya sendiri, kemudian berikan pandangan apa yang dikutip, kemudian setelah itu masukkan referensinya Haryono. Nah, maka akan muncul di sini semuanya. Misal untuk yang ini adalah kutipannya. Kalau memang bingung karena banyak ini buku, artikel atau apa, bisa klik Go to Mendeley. Nah, karena kita akan mengutip dari situs webnya, maka cari situs web, kemudian ini masukkan. Kemudian setelah itu klik saja, setelah itu klik cite. Otomatis artikel yang dikutip masuk ke sini. Nah, ini dia alamat artikelnya gitu ya. Jadi otomatis masuk ke sini. Kemudian selanjutnya adalah misalnya video. Nah, sedangkan menurut paparan Haryono misalnya bahwa bla 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 bla, kemudian kita berikan referensinya dengan cara go to Mendeley atau klik di sini. Kalau memang terlalu banyak nama-nama dan memilihnya susah, kita bisa klik go to Mendeley seperti yang tadi, kemudian pilih videonya, kemudian kita klik ini, setelah itu cite. Maka akan muncul di sini yang kelima ini. Jadi seperti itu cara mengutip, baik itu berupa buku, baik itu cetak maupun ada filenya. Kemudian
eh, jurnal ya, kemudian ada artikel web, kemudian ada video, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita ingin mengubah gaya, karena penulisan skripsi biasanya sangat bergantung pada pedoman. Pembuatan skripsi, tesis atau disertasi itu sangat bergantung kampusnya masing-masing. Sedangkan untuk jurnal juga tergantung penerbitnya atau pengolah jurnalnya masing-masing. Maka kita bisa mengubah pola-pola ini dengan mengklik ini. Misalnya ada yang American Manual atau IEEE ini, nah, kita ubah semuanya, berubah bentuk ya pengutipannya nanti di bagian akhir. Kemudian kalau kita coba modern, nah nanti dia akan berubah footnote lagi seperti ini. Jadi tergantung format, baik itu dalam pembuatan karya ilmiah misalnya skripsi atau mungkin jurnal ilmiah misalnya. Biasanya ada template-template tertentu atau ada aturan-aturan tertentu, kita tinggal menyesuaikan dalam merujuk pendapat atau tulisan di bagian daftar pustaka atau footnote-nya di sini. Sekian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.